Presiden kami ini, presiden. Pak Presiden. Alhamdulillah bersama Pak Presiden kami ini. Presiden. Apakah Pak Anies Presiden Indonesia? Pak Jokowi. Oh, kamu berarti paham ya, burung. Luar biasa. Kok yang diteriak-teriakin kok Pak Anies? Pak Jokowi. Oh, Pak Jokowi toh. Presiden Indonesia siapa? Pak Anies, Presiden Indonesia. Iya. Presiden Indonesia siapa? Pak Anies. Iya. Oh, Pak Jokowi. Berarti kamu hebat. Saya tanya, siapa Presiden 2024? Jawab, Pak Anies ya? Ayo, Pak Anies. Pak Jokowi. Oh, Pak Jokowi lagi. Presiden kami ini, presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin slide-nya. Ngabodor teh meuni terame. Presiden naon? Pemilu nage lila keneh 2024. Presiden Republik mimpi. Sobat Anies, Indonesia harus bersama orang baik. Hai Sobat Anies. Sobat Anies. Ini Anies Baswedan mantap. Balik Jokowi, balik. Berapa balik? Opat 1000. Anies bagus. Hala. Anies bagus, hala. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tahu Anies dari mana? Anies itu dari kata Ahok. Nah, baca aja sendiri ya. Anies sendiri nih, ya. Omong kosong. Terima kasih Pak Anies, salah. Makasih Pak Heru yang biasanya banjir hujan dari kemarin sampai hari ini nggak ada banjir lagi. Yang aktivitas tetap aktivitas lagi toh Pak. Oh ya, aman. Oke. Lur, sampai kapan kalian itu mau fitnah Pak Anies ya? Cita-cita kalian yang pengennya Pak Anies itu pakai baju oranye itu gagal total. Hoax ya. Beras bansos itu bukan milik Pak Anies, tapi milik pasar ya, punya orang pasar itu, bukan milik Pak Anies. Cari berita itu yang bener ya, jadi nggak ngiler. Ngilernya sampai itu dilap, ilernya dilap, karena Pak Anies nggak jadi pakai baju oranye ya. Tuh sokok dipupuk ya. Stop hoax ya, stop hoax. Stop. semangat Pak Anies, kami tetap dukung Pak Anies. Salam dari Sumatera. Tidak semua orang memilih Anies. Saya dari Sumatera tidak memilih dia karena dia tidak bisa bekerja ya. Wali kotanya Pak Bobi Nasution sekarang sudah banyak perubahan. Kalau kita dukung orang tak bisa kerja, ya hancurlah negara. Masa pula pemimpin macam itu mau dipilih? Udahlah, makan aja lah dia tuh. Saya sudah bilang dari dulu, kalau Pak Anies Baswedan menang, saya jalan kaki sampai Jawa Timur, sampai Jakarta jalan kaki. Kalau Pak Anies menang menjadi Presiden RI nanti. 2024, wal gagal, jangan salah pilih, pakai otak, pakai akal, pakai pikiran, jangan fanatik keturunan. Pak Anies memang cocok untuk Presiden 2024. Allahu Akbar. Biarlah saya dijauhi dengan semua orang, dengan siapa saja, apalagi dengan pecintanya
Anies Baswedan, biarlah saya dijauhi. Gak apa-apa aku loh bisa hidup dengan kehidupan saya. Saya tidak akan nuntut semua. Kalau Anies Baswedan jadi presiden, betul, saya tidak akan nuntut apa-apa. Malah nanti kalau aku Anies Baswedan jadi presiden, saya tutup semua akun saya di dunia maya. Aku mendingan hidup aja dengan diri saya sendiri. Nih. Yang punya Viti katanya pulang Indonya nanti kalau Pak Anies jadi presiden. Iya bener. Masalahnya ini soal kepercayaan ya, dimana aku lebih percaya sama Pak Anies kalau dia tuh kerjanya untuk rakyatnya sendiri, rakyat Indonesia. Kalau di kepemimpinan sekarang aku nggak berani pulang ya karena aku nggak percaya gitu. Tapi memang terbukti kan, di kepemimpinan sekarang lebih mentingin rakyatnya orang ya kan, kayak bantuin impor itu bantuin dagangin barang rakyatnya orang, terus rakyatnya orang di PHK dia sibuk mikirin ya kan. Tapi BTW banyak juga kan kalian yang muji-muji pemerintah sekarang nggak berani pulang, itu kenapa? Nggak percaya juga sama kayak aku nggak percaya gitu. Karena cuma orang bodoh yang ngebenci orang pinter. Bedakan pinter dan keblinger. Karena orang pinter nggak akan teriak-teriak alat transportasi kaki di era modern seperti ini. Karena orang pinter tidak akan bilang menengok itu ke depan, menengok atau menoleh itu ke samping, kalau ke depan itu menatap. Dan satu lagi, orang pinter tidak akan membiarkan pendukungnya melakukan provokasi dan intimidasi, apalagi mengancam tidak akan menyolatkan jenazah orang yang tidak memilihnya waktu itu. Pilihannya sekarang cuma dua, pinter menghalu atau pinter bohong tuh. Kita semua rindu dengan pemimpin yang jujur dan cerdas seperti Anies Baswedan. Ora enek sing rindu. Apanya yang dirindukan dari Anies itu? Buat kalian yang gak suka sama Anies, aku mau tanya sama kalian, apa alasan Anda tidak suka sama Anies? Jika alasannya karena wajahnya Anies Arab, berarti Anda rasis. Jika karena Anies seorang Muslim dan Anda membencinya, berarti Anda juga rasis. Jika karena kecerdasannya Anda membencinya, berarti Anda bodoh. Karena hanya orang bodoh yang membenci orang cerdas. Oke? Salam sehat, brother. Kalau pemilu jujur, insya Allah Pak Anies menang. Nah, ini selalu pakai cara ini nih, teman-teman pendukung Anies ini. Jadi kalau di Jakarta menang, berarti jujur. Jadi kalau Anies kalah, berarti pemilunya nggak jujur. Terus bagaimana dengan beberapa orang yang menang di beberapa pemilihan umum ya? Kayak dulu SBY menang, kira-kira jujur apa enggak itu? 2 kali SBY menang. Itu dulu Megawati loh presidennya. Jika Megawati mau curang aja, mestinya Megawati bisa loh menguasai semua alat ya, infrastruktur, semuanya bisa dikuasai dan dia bisa bikin dia menang. Faktanya SBY menang. Nah terus SBY menang waktu itu, berarti siapa yang nggak jujur? SBY. Terus siapanya yang nggak jujur? Nah kemudian di periode kedua SBY menang lagi gitu loh. Terus siapa yang bilang? Banyak juga yang bilang SBY nggak jujur gitu. Nah ini otaknya, mindsetnya diperbaiki gitu loh. Jadi selalu berprasangka negatif. Orang yang berprasangka negatif itu pasti ucapannya juga negatif, tindakannya lebih banyak negatif. Coba aja, kalau Anda punya mindset negatif, pikiran negatif, ucapan, tindakan Anda akan lebih banyak negatif, terus menerus menghantui perasaan Anda, menghantui pikiran. Makanya orang yang selalu berpikir negatif ini susah diajak maju. Orang yang selalu berpikir negatif ini susah diomongin. Orang yang selalu berpikir negatif ini yang selalu yang dilihat sama dia negatif terus. Gak ada positif-positifnya. Nah terus pakai insya Allah lagi. Pakai insya Allah lagi kan. Nah berarti lu percaya sama Allah nggak? Kalau lu percaya sama Allah, tauhid lu 100%, iman lu 100% percaya sama Tuhan. Tuhan itu kehendak Tuhan, kehendak Allah gitu loh. Kehendak Tuhan, semua Tuhan yang menghendaki.
Jadi kalau lu punya tauhid yang keren, ya tasawuf yang keren, apapun yang terjadi di dunia ini pasti atas izin Allah. Nah, jika Anda ngomong kayak gitu, berarti Anda sudah berprasangka negatif sama Tuhan, berprasangka negatif sama Allah. Itu jelek banget. Jadi tauhid Anda nih parah begini. Kalau parah begini, tauhid parah banget. Dan ini biasanya yang ngomong juga banyak orang Muslim yang kayak gini. Nih, tauhidnya tuh udah parah banget tauhidnya. Jadi selalu negatif. Orang yang berpikir negatif itu selalu berprasangka negatif juga sama Allahnya. Pasti, saya jamin itu. Orang yang selalu berpikir positif, hidupnya tenang, damai, anteng gitu, nggak insecure. Orang yang selalu berpikir negatif itu hidupnya pasti insecure. Ada yang salah, semuanya dikambing hitamkan itu loh. Ayo berpikir positif, guys. Coba berpikir positif. Pasti hidup Anda akan tenang, damai, dan anteng. Apapun bisa diselesaikan. Masalah ekonomi, masalah apapun bisa diselesaikan. Oke? Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Oke, itu tadi kompilasi video ya teman-teman yang saya tampilkan. Ya, antara yang mendukung Pak Anies, antara yang tidak mendukung Pak Anies. Jadi semuanya saya satukan di situ. Ya, memberikan hiburan warna. Inilah warna politik tanah air kita ya. Dan kalau teman-teman ada tuh komentar-komentar yang saya lihat, tapi saya tidak peduli ya. Bang, konten kok jadi kayak gini, kok jadi jadi provokator gitu ya. Tapi saya tidak peduli komentar-komentar yang seperti itu, karena bagi saya ini adalah tahun-tahun politik pesta demokrasi. Jadi tidak ada salahnya saya mereaksi hal-hal yang berbau politik. Oh ya, satu lagi ya. Untuk saat ini presiden masih Pak Jokowi ya, walaupun di luaran sana ada yang sudah teriak-teriak presiden tetapi bukan Pak Jokowi melainkan figur lain ya. Makanya saya tampilkan video burung beo tadi ya. Artinya hewan saja tahu ya, tahu bahwa saat ini presidennya siapa gitu ya. Oke, semoga ini bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Jangan salah memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang benar-benar merakyat. Terima kasih.